Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakteri Putra dari kelas teori 2D dengan NPM 2578292. Di sini saya akan mengerjakan video hands-on lab session 10 Network Socket Programming. Deskripsi tugasnya itu sendiri, mahasiswa diminta membangun sebuah sistem otomatisasi jaringan sederhana yang menstimulasikan pengiriman instruksi konfigurasi dari sebuah automation controller atau klien ke sebuah remote agent atau server. Fokus utama adalah pada pembentukan koneksi dan pertukaran byte stream berisi task payload di atas protokol TCP. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana instruksi dari pembuatan videonya. Video hands-on membuat video penjelasan ke YouTube playlist dengan nama 1215 Lab 10. Poin A, mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan dari latihan 1 sampai dengan 3 dengan menunjukkan source code yang diambil langsung dari GitText. Oke, kita langsung coba saja teman-teman. Ini dia dan ini dia. Oke, di sini kita coba ya. Code latihan latihan 1. Oke, sudah ya. Di sini kita bisa lihat di sini sendiri ada soket AF inet. Nah, apa itu soket AF inet? Tapi sebelum itu sepertinya akan saya jelaskan terlebih dahulu agen dan controllernya ini, yang mana yang server dan mana yang klien. Untuk yang server itu ada di agen, bagian agen ini teman-teman, dan untuk yang klien itu ada di controller. Oke. Di sini kita bisa lihat ya ada AF inet. AF inet ini untuk alamat IP versi 4 yang akan kita gunakan, dan sockstream ini karena kita wajib menggunakan protokol TCP yang bersifat connection oriented dan reliable. Nah, di sisi agen TTP yang bertindak sebagai passive open, fungsi bin itu sendiri yaitu bertugas mengunci IP localhost dan port 999 ini teman-teman. Nah, lalu fungsi listen 1 ini mengubah mode agent menjadi standby menunggu ketukan koneksi. Fungsi server accept di sini itu dia sifatnya ngeblocking teman-teman. Ngeblocking maksudnya program itu akan berhenti di baris sampai ada klien yang memanggil gitu, klien yang masuk gitu. Nah, di controller TTP yaitu kita mengeksekusi fungsi dari connect teman-teman. Ya, connect ini teman-teman prosesnya ya, bagaimana terjadinya terjadinya kayak terhubung gitulah teman. Ya, terhubung dari agen ke PY ke controller ini ya. Oke, lalu ada fungsi dari accept. Fungsi dari accept ya. Fungsi dari accept itu sendiri sukses menangkap koneksi tersebut apabila dia membuat objek soket baru bernama sock client. Nah, khusus untuk jalur pertukaran data dan klien itu sendiri. Nah, jadi kita akan coba saja ya teman-teman menjalankan program ini. Kita harus membagi dua teman-teman. Membagi dua maksudnya itu seperti ini. Membagi dua seperti ini teman-teman. CMD lalu enter. Oke, satu ya. Lalu yang satunya lagi itu
cmd enter. Oke, sudah kelihatan dua ya. Yang satu kita akan menjalankan program dari agen, yang satu lagi kita akan menjalankan program yang satu lagi kita akan menjalankan program dari controller. Oke, yang pertama kita ke agennya dulu. Python agen .py. Bentar. Oke, agen aktif, nunggu instruksi otomatis di port 99. Nah, kita lanjutkan di cmd yang keduanya teman-teman, yaitu Python controller.py. Oke, di sini sessionnya ready ya. Respon agen berkata session ready ya. Kita lihat di cmd yang pertama tadi. Oke, agen aktif. Sesi dimulai dengan controller 127.0.0.1 seperti yang di sini ya teman-teman ya. 127.0.0.1 dan ini portnya tadi ya 99 stepnya 1. Oke, kita langsung saja lanjut ke lab 2 ya. Sebentar teman-teman. Di sini kita lanjut lab 2 yaitu git checkout latihan 2. Oke. Ini dia tidak langsung terlihat pergantiannya dari latihan 1 ke lab 2, tapi kita pindah dulu ke sampingnya dan pindah lagi ke sampingnya. Oke, sudah berbeda ya dari yang tadi. Oke, untuk latihan kedua itu ada yang namanya di sini teman-teman, kita apa ya, kayak ada encode teman-teman. Ini dia di controller dan di agentnya ada decode ya. Nah, lalu di latihan 2 ini yaitu dia task pilot serialization. Nah, di sini kita mengimplementasikan proses pengiriman instruksi tugas dari controller ke agent. Nah, logika penting di sini adalah aturan transfer data jaringan, protokol TCP-nya tidak paham tipe data tingkat tinggi ya, seperti objek string mentah dari Python. TCP hanya menerima aliran biner atau byte stream. Maka dari itu di sisi controller, data teks wajib kita serialisasikan menggunakan fungsi dari encode itu sendiri teman-teman. Lalu kebalikannya di sisi agen, kita pakai data biner yang ditangkap oleh REDS 1024. Ini dia ya teman-teman ya. Lalu menggunakan decoder agar karakternya kembali menjadi string teks utuh yang bisa dipahami oleh logika sistem. Mungkin kita jalankan juga ya buat ini. Kita jalankan juga latihan 2-nya. Di check out, bukan di check out, Python agent ya, sama kayak tadi kita ke sini teman-teman, ke Python controller dari PY.
Nah, di sini kita masukkan perintah otomatisasi. Di sini saya otomatisasinya itu ngambil dari lab ya teman-teman ya. Kayak di contoh ini ya, saya salin saja, Ctrl C, lalu di sini saya Ctrl V, lalu enter. Nah, sending mengirim tas byte. Nah, ini dia tasnya ya. Kita lihat di CMD satunya. Oke, ini dia ya, hasil dari masukin itu tadi teman-teman. Apa tadi? Lupa lagi. Ya, formatnya tadi. Lanjut lagi kita ke latihan 3 ya. Mungkin langsung ke latihan 3 saja. Kita git check out latihan 3. Kita enter. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Latihan 3 apakah di controllernya juga sudah berbeda? Oke, sudah ya. Sudah berbeda. Jadi di latihan 3 kita mempelajari tentang multi threading teman-teman. Masalah terbesar pada server dasar di latihan 2 adalah sifatnya yang kaku. Nah, jadi kaku itu teman-teman kayak ya cuma kayak gitu tadi teman-teman, yang kita jalanin tadi. Nah, solusinya adalah pendekatan concurrent-nya. Kita memisahkan logika komunikasi ke dalam fungsi worker bernama handle client. Di loop pertama setiap kali server accept. Handle client, ini dia server accept-nya. Lalu server accept ini tadi teman-teman akan menerima koneksi baru. Agen langsung membuka fungsi worker tadi ke dalam objek trading thread ya teman-teman ya. Trading thread, buka controllernya. Trading thread mana sih? Tradingnya nih teman-teman. Lalu akan menyalakannya lewat perintah start. Ini ya. Lalu kita akan coba, mungkin ya langsung coba aja lagi apa. Yaudah kita coba aja dulu lagi di lab 3 nya ya. Aduh, buka lagi. Sebentar teman-teman, saya mau buka lagi. Oke, di sini kita Python again. Yang keduanya juga ya, Python controller. Sebenarnya di sini masih sama teman-teman. Dia nggak keluar malah. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana agen hanya akan memproses task jika diawali dengan prefix auto task. Nah, lalu jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception unauthorized test protocol, lalu menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman tes berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Simpan commit dan push ke perubahan GitHub dan berikan tag latihan 4. Teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah sampai ke poin B, memberikan secara live modifikasi pada sistem, di mana agen hanya memproses task jika diawali dengan prefix auto task. Jika data yang masuk terminal kriteria prefix program harus meraih exception unitaritas protokol, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman tes berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Oke, jadi di sini kita akan memodifikasi kode program di latihan 3 ini ya. Yang pertama itu kita akan menambahkan kelas di atas ini teman-teman. Oke, jaraknya cukup sih. Kelas protokol. Lalu ini teman-teman, exception. Jangan lupa di sini kita beri tanda titik 2. Aduh, maaf teman-teman, di sini titik 2 di laptop saya itu sudah mati ya keyboardnya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu kita tambahkan pas di bawah ini. Oke, sudah. Oke, sudah. Setelah itu kita akan menambahkan lagi untuk mengecek validasi prefix keamanannya, yaitu di bawah return ini ya. Kita beri satu jarak lagi. Klik if not data masuk titik start switch auto task. Lupa beri tagar di ujungnya. Di sini jangan lupa lagi kita kontrol lagi. Setelah itu kita tambah di bawahnya itu print ya teman-teman ya. Di bawah not ini kita print dalam kurung apps itu yang atas, lalu ini bukan. Setelah itu string. Lanjut lagi kita tambah dengan seperti ini teman-teman, nama. Oke, sudah ya. Lanjut di sebelahnya itu kita beri spasi terlebih dahulu. Sebentar. Sini ada nama ya. Di sini kita buat kesalahan titik 2. Protokol tidak valid. Data P
data strip masuk setelah itu kita tambahkan lagi di bawah print ini teman-teman, sok client titik close dalam kurung untuk memutus koneksi secara paksa sepihak. Setelah itu kita raiser dalam kurung kedua ya, tidak memiliki traffic auto tax atau berita tagar. Oke, lalu kita lanjut lagi di bawahnya. Di bawahnya itu kita tambahkan ya, untuk membersihkan prefix auto task agar parsing format port task CMD di bawah tidak rusak. Kita tambah di sini aja, di bawah ya, tepatnya di bawah ini tambah data bersih sama dengan data strip masuk titik replace dalam kurung auto task ya. Auto task ini teman-teman. Lalu jangan lupa kita beri tanda ini. Kita beri tanda koma di sini. Oke. Setelah itu kita beri spasi dulu di sini teman. Oke, sudah kita beri spasi ya. Kita akan menambahkan latihannya, yaitu menangkap error exception-nya di sini. Jadi tempatnya tuh di bawah sini teman-teman. Ya, di bawah ini tempatnya. Kita tambah lagi. Itu di accept protokol ASP kedua print
caps lock exception thrown. Oke, di sini kita tambahkan bukan besar, kecil. Setelah itu kita tambahkan lagi, di sini kita accept lagi, tambahkan accept lagi ya. Oke, ternyata ini sejajar dengan ini teman-teman. Maaf. Oke, itu untuk kita memodifikasi di bagian agennya ya. Kita kontrol save dulu. Aduh, kok mana? Kontrol save ya. Selanjutnya kita akan ke bagian yang diubah pada controller ya. Di sini kita di bawah ini teman-teman, kita tambahkan client sama dengan socket, di socket lagi dalam kurung socket titik af init koma socket titik string. Oke, sudah. Setelah itu kita akan menambahkan di bawahnya itu try ya. Kita akan menambahkan try di bawah ini. Try. Oke, maaf, salah teman-teman. Di sini sebenarnya udah ada ya. Malah saya tambahkan lagi. Oke. Nah, di sini yang 99 ini kita ubah menjadi try teman-teman. Itu teman-teman, di bawahnya ini kita menambahkan print ya, print untuk demonya. Format sukses dan format gagal pada programnya nanti kita tambahkan dulu di sini teman-teman. Print format sukses di bawah ini auto strip tags
slash ini harusnya. Bentar, saya dari slash dulu teman-teman. Soalnya di keyboard saya itu udah mati ya keyboardnya. Sebentar, slashnya ini loh ya. Sebentar teman-teman, saya mungkin mungkin bisa ya ngambil dari sini. Nah tadi mana ya, ada slash nggak di sini sih? Nggak ada ya. Aduh, sebentar teman-teman. Oke, sudah saya tambahkan ya slashnya teman-teman di sini. Sudah saya tambahkan satu sama dengan ribut ribut router bentar teman-teman. C. Oke, sudah. Now. Oke, setelah itu kita di bawahnya lagi kita print format gagalnya. Print format gagal. Geo. Bisa kita langsung ini aja sih teman-teman. Langsung kita copy aja dari sini biar agak cepat ya. Nah, oke. Sudah. Setelah itu tambahkan juga ini print kurung oke, sudah ya. Sepertinya ini kebanyakan teman-teman. Oke, cukup ya segini. Nah, setelah itu kita akan tambahkan lagi try except agar klien menangkap sinyal putus paksa dari agen. Oke, kita akan tambahin ya di bawah ini. Connection reset error. Lalu di bawahnya ini kita tambahkan print ya. Print tambahkan print. Salah. Seperti ini. Tambahkan print, tambahkan
itu kita kelupaan satu nih. Nah ini teman-teman. Oke, setelah itu koneksi putus sepihak secara paksa oleh agen. Kita sih. Oke, sudah ya. Lalu di bawahnya kita tambahkan finally ya. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Kita akan coba ya. Bagaimana? Apakah dia akan berhasil ataukah gagal? Kita Ctrl save semua dulu. Ctrl save di sini dan kita Ctrl save di sini. Oke, sudah. Kita akan kemudian menjalankannya ya. Ke komen yang pertama dulu. Oke, koneksi ditutup, belum saya cek. Tuh, mana nih? Putus sudah ya. Bentar teman-teman, kita ulang aja ya. Direktorinya langsung ya. Di sini direktorinya langsung 10 cmd di sini juga cmd. Oke, di sini kita pertamakan di sini di Python agen .py. Coba apakah berhasil. Client line 19 pada agen. Oke. Client line 19. Oke. Kita lihat ya. Ini sepertinya agak bermasalah ini teman-teman. Coba ya. Client close. Match any other level. Oke, sekarang dia ke line 20. Oke, sebentar teman-teman, ini baterai saya lowbat ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya karena tadi error ya. Sebentar. Di sini errornya itu tadi kan client ya. Jadi di atas ini dia teman-teman, kita coba pindah ke bawah sedikit ya. Kita sesuaikan aja sedikit ya. Kita coba dulu apakah berhasil atau tidak ya. Python agen
Aduh, line 19 masih di line 19. Kenapa nih? Stop line close. Ini lagi teman-teman. Kita coba Ctrl S ya. Aduh. Kita coba ya. Aduh, kok break. Kita ulang aja teman-teman. Jadi kita coba ulang aja lagi. Python algen .py line 20. Line 20 mana sih itu? Kita coba lihat ya. Line 20 try. Coba kita hilangin aja teman-teman. Coba Ctrl save ya. Apakah masih error? Masih error juga. Line 19 error. Line 19 udah tadi. Fakultas license. Apa lagi errornya? Oh enggak, karena nggak pakai itu. Mungkin akan saya coba bersihkan ya dulu teman-teman errornya ini. Tapi aduh, ini nggak selesai takutnya. Kita coba dulu ya. Mana tadi? Ctrl C dulu. Buka. Model Gemini. Sebentar teman-teman. Ctrl V. Klasik sebentar. The process. Not. Aduh. Coba bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris susah. Error ini error ada salah satu error yang paling sering ditemui di Python ini berarti setelah saya mencoba bertanya biasa ada dua. Anda tidak sengaja mencampur tombol spacebar dan tab untuk menggeser password ke dalam. Kurang sejajar baris size tidak lurus dengan blok if else setelah di atasnya. Lihat pojok kanan bawah jendela. Aduh, pakai sublime lagi. Buka file. Contoh struktur yang benar. Rise. Coba ya.
Terus masih di line 19 teman-teman. Oke, kita ikutin yang di sini teman-teman. Jorok terus di bawah. Oh, emang not. Masih teman-teman. Aduh, kontrol PC. Aduh. Error, inconsistent use steps and space in it. Oke, sebentar teman-teman, saya memperbaiki error ya. Oke, semoga saja yang kali ini tidak error lagi ya. Oke, jadi teman-teman, langsung kita ke soket Python controller .py. Enter. Waduh, controllernya dulu. Controller di 7. Kenapa nih? Ini user sepertinya sama kayak ini tadi. Aduh. Control set. Apa nih? Masih salah teman-teman. Masih sebentar lah teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Kita coba lagi ya di sini. Set. Lalu kita coba. Oke, line 8 dulu sekarang. Masih. Gimana ini? Masih di line 8. Coba. Juga ya. Ya mana sih? Aduh, line 10. Aduh. Nah, ini. Udah bener di klien, ring di line 10-nya yang salah. Step. Oke teman-teman, mungkin akan saya bereskan terlebih dahulu ya.
Oke, sudah saya bereskan sekarang. Kita coba lagi teman-teman, kita coba lagi. Jangan berhenti. Nah, jadi Oke, kita akan format sukses ya. Kita coba format suksesnya ini. Ini ya. Waduh. Nah. Kok gini? Oh. Iya ya. Mengerti sekarang teman-teman. Jadi bingung sampai di sini. Oke, kita akan melihat ya hasilnya di CMD1 teman-teman. Di CMD1 ini udah enggak masih. Kok CMD1 ini? Oke, nah di sini kelihatan kan. Saya melayani koneksi dulu. Menangani controller, handle controller, kesalahan protokol tidak valid, exception thrown, terus tidak mengikuti auto task. Oke teman-teman, jadi ya kita coba lagi ya, coba lagi. Oke, coba lagi. Kita coba yang jadi dulu. Oke, lagi. Bentar. Lalu yang gagalnya juga kita coba lagi. Oke, kita lihat di CMD1 nya teman-teman. CMD1. Nah, selesai melayani, koneksi ditutup. Oke. Mungkin ini dia hasilnya teman-teman. Menangani controller, accept thrown, tas tidak memiliki auto task. Oke, itu dia ya. Itu dia. Saya menjalankan secara live modifikasi pada poin B ya. Lalu saya akan menyimpan komit dan post perubahan ke GitHub dan memberikan tag latihan keempat. Mungkin sekian video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.